Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurmauna Rifai dari kelas 10 IPS 4, nomor absen 31. Materi kali ini yaitu protista mirip hewan. Saya akan menjelaskan tentang cara reproduksi Paramecium caudatum. Apa itu Paramecium caudatum? Paramecium caudatum adalah siliata yang hidup bebas. Bentuk selnya seperti sandal, ukuran sekitar 250 mikron. Mempunyai sitostom atau celah mulut pada membran plasma, dan selnya diselubungi oleh pelikel. Sel paramecium berisi dua inti sel yang terdiri atas inti kecil atau mikronukleus dan inti besar atau makronukleus. Sitoplasma, vakuola makanan atau pencernaan makanan, serta vakuola kontraktil atau pengeluaran zat sisa. Gerakan Paramecium caudatum dilakukan dengan menggetarkan silia atau rambut getarnya. Gerakan silia sulit diamati oleh mikroskop karena gerakannya sangat cepat. Untuk memperoleh makanan, Paramecium akan menggetarkan silia di sekitar celah mulutnya. Pada saat ini, terjadilah aliran keluar masuk air pada mulut sel. Air ini banyak mengandung bakteri atau bahan organik lainnya yang terkumpul di dalam mulut sel. Makanan yang terkumpul akan masuk sitofaring atau kerongkongan sel, lalu masuk ke vakuola makanan untuk dicerna. Paramecium caudatum dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu satu aseksual vegetatif dengan membelah diri menjadi dua sel anak atau pembelahan biner, dua seksual generatif dengan konjugasi. Perkembangbiakan aseksual vegetatif. 1. Sel paramecium terdiri dari dua inti sel atau nukleus, yaitu mikronukleus yang berukuran kecil dan makronukleus yang berukuran lebih besar. 2. Inti yang lebih kecil, mikronukleus, bertanggung jawab dalam proses reproduksi. Dengan kata lain, mikronukleus berfungsi sebagai organela penanda terjadinya proses reproduksi aseksual pada paramecium. 3. Apabila kondisi lingkungan menguntungkan, nukleus yang lebih kecil, mikronukleus, akan mengalami pembelahan secara mitosis dan menjadi dua sel. Masing-masing inti sel bergerak ke ujung sel yang berlawanan. Pada tahap ini, organel celah mulut mulai menghilang. 4. Mengikuti pergerakan mikronukleus menuju kutub yang berlawanan, maka nukleus yang lebih besar, makronukleus, juga terbelah menjadi dua secara meiosis. Pada tahap ini, organel celah mulut baru mulai terbentuk. 5. Kemudian setelah itu, sel membelah secara melintang di tengah dan dua vakuola kontraktil mulai terbentuk. 6. Hasil dari pembelahan melintang tersebut adalah dua sel anakan paramecium yang serupa atau identik, dan masing-masing sel anak memiliki setengah organel sel dari sel induknya. Perkembangbiakan seksual generatif. 1. Dua paramecium saling berdekatan lalu saling menempel. Kemudian terjadi dua sel saling menempel pada bagian mulut sel. Membran sel pada sel yang saling menempel tersebut melebar dan terbentuk suatu saluran. 2. Pada bagian masing-masing sel terdapat mikronukleus diploid 2N yang membelah secara meiosis menjadi 4 mikronukleus haploid N, sedangkan makronukleusnya tidak mengalami perubahan. 3. Selanjutnya, masing-masing 4 mikronukleus haploid N
Di setiap sel membelah secara mitosis menjadi 8 mikronukleus N. 4. 8 mikronukleus N yang terbentuk, 7 mikronukleus hancur, sehingga setiap sel hanya memiliki 1 mikronukleus dan 1 makronukleus. 5. Mikronukleus membelah secara mitosis menjadi mikronukleus, sedangkan makronukleus lenyap, sehingga pada masing-masing sel hanya mengandung mikronukleus. 6. Terjadi saling tukar-menukar mikronukleus, yaitu mikronukleus pindah ke sel lain dan sebaliknya. Mikronukleus yang saling tukar-menukar tersebut melebur dengan mikronukleus yang tidak pindah. Jadi, setelah hasil peleburan itu, setiap sel memiliki mikronukleus diploid. 7. Setiap sel yang telah memiliki mikronukleus diploid 2N, selnya pisah dan konjugasi berakhir. Kemudian, 1 mikronukleus membelah secara mitosis, menghasilkan 2 mikronukleus. 8. Salah satu dari 2 mikronukleus itu tumbuh menjadi makronukleus, sehingga setiap sel memiliki 1 mikronukleus dan 1 makronukleus. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.